Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Uyun, absen 10. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Setia Putri Sulanjari, absen 11. Hari ini kita akan membuat video presentasi biologi tentang materi perubahan iklim. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita bakal belajar yang namanya perubahan iklim. Kalian pasti pernah dengar kan, perubahan iklim itu apa sih? Dan apa gejalanya, apa penyebabnya, dampaknya juga apa? Kita pasti sering bertanya-tanya seperti itu. Jadi dalam video ini, aku bersama teman saya akan menjelaskan. Namun pada bagian awal ini, pertama-tama sayalah yang akan menjelaskannya. Kalian tahu iklim kan? Tahu dong. Nah, iklim itu merupakan rata-rata cuaca atau keadaan suatu atmosfer dalam suatu jangka waktu tertentu. Kalian tahu nggak, Indonesia itu beriklim tropis loh. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, kenapa Indonesia bisa beriklim tropis itu karena Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga mendapat sinar matahari yang cukup dan curah hujan yang banyak. Jadi kita tuh punya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Itu hebat banget loh. Soalnya negara-negara lain nggak bisa kayak gitu. Itulah juga yang menyebabkan mengapa tanah Indonesia begitu subur. Lalu selanjutnya kita bakal belajar yang namanya perubahan iklim. Indonesia memang bagus, tapi apabila tidak dijaga maka akan sia-sia. Kali ini kita akan mempelajari yang namanya perubahan iklim. Kalian tahu nggak perubahan iklim itu apa? Nah, perubahan iklim ini merupakan perubahan cuaca ataupun suhu dalam suatu jangka waktu yang panjang. Jadi kadang tuh yang awalnya bisa hujan tuh bisa kemarau. Begitu pula dengan kebalikannya. Jadi ini tuh sangat berbahaya ya teman-teman, dan sudah sedikit tidak tertolong. Nah, selanjutnya kita akan belajar namanya gejalanya. Pernah nggak kalian mikir gejalanya apa sih kalau misalkan udah kena perubahan iklim ini? Nah, gejalanya yang pertama yaitu adalah pemanasan suhu bumi. Tahu nggak kalau misalkan 100 tahun terakhir ini bumi itu suhunya udah naik loh. Itu berita yang sangat mengejutkan ya. Ya, tapi angkanya nggak besar-besar banget sih, tapi itu cukup untuk membuat kita panas. Angkanya itu berkisar sekitar 0,6 hingga 0,9 derajat Celcius. Itu memang tidak banyak, tapi itu sangat cukup untuk membuat kita kepanasan. Dan itu juga sangat berdampak pada kehidupan kita maupun ekosistem yang ada di alam. Lalu yang kedua adalah pencairan es. Gara-gara kenaikan suhu bumi ini, es pada mencair loh. Kalian tahu nggak kalau misalkan di Laut Mandel sebagian timur itu lapisan esnya sudah mencair selama 50%. Itu banyak banget loh. Nah, lalu yang ketiga adalah kenaikan air laut. Gara-gara air es yang mencair ini, sehingga air laut menjadi naik. Dan dataran-dataran seperti pesisir, pulau itu menjadi tenggelam. Jika ini diteruskan maka akan semakin banyak pulau-pulau yang tenggelam dan semua akan berubah menjadi lautan. Lalu yang keempat adalah perubahan pola cuaca. Seperti yang aku jelaskan di awal, perubahan iklim, yaitu adalah perubahan rata-rata cuaca dalam suatu waktu. Nah, ini juga berpengaruh terhadap suhu di bumi teman-teman. Jadi kadang tuh bisa, kalau siang tuh bisa panas banget, kalau malam tuh juga bisa dingin banget. Nah, itu tuh akibat dari atau gejalanya dari perubahan iklim. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Hai, aku Aisyah akan menjelaskan dampak-dampak perubahan iklim dan penyebab-penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu adalah kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan. Hal ini terjadi dikarenakan bertambahnya CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu. Hal ini juga berdampak pada organisme-organisme yang ada di laut. Yang kedua yaitu adalah pangan dan hasil hutan. Produktivitas pertanian di daerah-daerah tropis akan menurun apabila kenaikan suhu terjadi. Jika perubahan iklim benar-benar terjadi, maka hasil-hasil panen yang biasa dipanen akan menurun.
baik dari segi kualitas produknya maupun kuantitas atau jumlahnya. Yang ketiga yaitu adalah kesehatan. Penduduk atau warga yang sulit beradaptasi di tempat baru akan rentan terhadap penyakit yang sedang melanda. Umumnya seperti gizi buruk, diare, dan perubahan pola distribusi pada penyakit yang ditularkan oleh berbagai hewan. Selanjutnya yaitu adalah penyebab-penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu adalah efek rumah kaca, di mana saat gas emisi rumah kaca menyelubungi bumi, maka panas matahari akan terperangkap. Hal ini dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah peningkatan emisi. Penyebab dari peningkatan emisi ini yaitu dari ulah-ulah manusia sendiri. Contohnya ketika manusia melakukan pembakaran minyak, gas, dan batu bara yang akan menghasilkan senyawa berupa dinitrogen dioksida dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu adalah pemanasan global. Yang terakhir ini adalah aktivitas pemanasan global itu sendiri, yang dimana penyumbang CO2 terbesar saat ini yaitu adalah pembangkit listrik dan instalasi industri. Itulah dari penyebab-penyebab dan dampak yang sudah aku jelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan Elis, perubahan iklim itu sangat berdampak besar dan penyebab-penyebabnya pun ternyata disebabkan oleh manusia itu sendiri yang merusak lingkungan dan menyebabkanlah perubahan iklim. Dampak-dampaknya pun tidak main-main. Dapat merusak lingkungan sekitar dan bahkan menimbulkan berbagai penyakit. Demikian presentasi dari kami. Udah dimengerti kan? Simpel banget dong. Nah, dengan ini kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.